Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu. Coba yang lainnya ini Kak Tessa sebagai pemimpin pujian, kami berdua sebagai singer, Ibu Nyata firman Tuhan, Kang Riki sebagai pemusik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Adik-adik semuanya. Hai. Kurang semangat. Hai. Hai. Hello, hai. Hai, hello. Hello, hello, hai. Halo, hai, hello. Yeay, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Cie, kita ada semangat ya adik-adik. Kakak bangga sama adik-adik semua. Masih semangat untuk ibadah sekolah minggu walaupun di rumah. Oke? Kakak sapa dulu adik-adik. Sekolah minggu, apa kabarnya? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yeay, betul bersama Yesus kita adalah dahsyat dan luar biasa. Kakak rindu adik-adik semuanya dengan sungguh-sungguh menjalankan ibadah ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kakak undang adik-adik dengan sikap saat teduh. Duduk yang rapi, kita mau panggil Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Ayo kita semangat, dengan sungguh-sungguh, kita angkat pujian kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kita berdoa, duduk yang rapi adik-adik semuanya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena berkat Tuhan yang ada dalam hidup kita seminggu ini. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
bagimu buat berkat Tuhan yang ada dalam hidup kami. Engkau telah membangunkan kami dari pagi kami dengan keadaan kami sehat Bapa. Terima kasih buat nafas kehidupan yang kau berikan hingga kami anak-anak sekolah minggu boleh beribadah online di rumah kami masing-masing Bapa. Kiranya Engkau berkati adik-adik kami Tuhan, berikanlah mereka telinga yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, juga biarkanlah hati mereka memuji Engkau dengan sukacita. Persiapkanlah kami Bapa, hanya ini dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri sekolah minggu. Bangkit. Sebelum kita bersorak-sorai bagi Tuhan, kakak mau adik-adik di rumah itu menyapa kakak-kakaknya, adik-adiknya, teman-temannya yang diajak sekolah minggu di rumahnya. Kita katakan kayak gini. Aku mengasihimu seperti Tuhan mengasihiku. Ayo kita ulang ya kak ya. Aku mengasihimu seperti Tuhan mengasihiku. Ayo, sapa sama teman-temannya kakak mau dengar dulu. Oke, hebat, pintar, makasih ya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, kita mau sapa adik-adik kita sapa kakak-kakak kita katakan, apa kabar? Mari bersalaman. Tepuk tangan, mari puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri. Putar, 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 cari yang lain. Kakak tanya, masih ada yang ngantuk nggak Bu? Masih ada yang ngantuk nggak Kak? Tidak. Enggak ya? Tapi belum olahraga semua kan? Kakak undang semuanya di sekolah minggu kita nyanyi. Dikepak-kepakkan sayapnya. Ya, kita mau bergerak bagi Tuhan. Kita biar Tuhan Yesus senang sama kita. Yeay.
masih semangat. Kakak ada capek? Oh, adik-adik di rumah masih lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Oh, sukacitaku param pam pam. Yuk masih berdiri ya adik-adik. Sukacitaku param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Sukacitaku param pam pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku param pam pam ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, termasukkan kekananku, Sekali lagi kita katakan, oh sukacitaku. Oh, sukacitaku param pam pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku param pam pam temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, termasukkan Aduh, kakak capek deh kayaknya. Gak boleh ya? Oke, gak boleh capek ya adik-adik. Semuanya kakak bolehkan duduk kembali. Kita sudah siap bergirang bagi Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita. Pakai tangan apa Ibu Guru? Tangan kiri ya? Kanan. Ditaruh di tangan kanan, dilipat yang rapi. Nanti dikasih orang tuanya ke gereja. Oke, kita angkat pujian kita sambil mengumpulkan persembahan. Burung pipit tidak menanam.
siapkan hati kita angkat pujian kita, Roh Kudus yang manis. Siapa nih nggak sabar dengarkan firman Tuhan? Kita buka telinganya, duduk yang rapi ya. Buka hatiku untuk Oke, buat adik-adik kami yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, pada pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa yang baik, jadikan adik-adik kami Tuhan, adik-adik yang manis, adik-adik yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan, adik-adik kami ini Tuhan, benar-benar atau sungguh-sungguh untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sehingga mereka mengerti Tuhan akan cerita firman Tuhan. Menjadi pedoman hidup mereka Tuhan, menjadi jalan kebenaran Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kepada hamba-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik pernah tidak mendengarkan
keledai atau kuda ya, sejenis kuda ya, keledai yang bisa berbicara. Ya, ini bukan dongeng, tapi ini benar-benar terjadi. Ya, ada tertulis di dalam Alkitab. Ya, keledai yang bisa berbicara. Nah, adik-adik, dia bisa berbicara karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Ya, sewaktu tuannya marah, keledainya dipukul sampai 3 kali. Waduh, dipukul sampai 3 kali. Nah, tiba-tiba keledainya berbicara, Tuan, Tuan, jangan pukul aku. Nah, adik-adik, mau dengar cerita firman Tuhannya? Yuk, kita dengarkan firman Tuhan yang akan Ibu sampaikan hari ini. Kamu duduk yang manis, tertib ya. Jadi kamu bisa saksikan video yang berikut ini. Suatu hari, orang Israel berkemah di dataran Moab, dekat dengan kerajaan Moab. Balak adalah raja Moab. Balak menjadi takut jika nanti kerajaannya diserang oleh orang Israel. Raja Moab mencari seorang tukang tenung yang bisa mengalahkan orang Israel, yaitu Bileam. Raja Moab mengutus para pelayan kerajaan Moab untuk menjemput Bileam. Pada waktu malam, Tuhan berbicara kepada Bileam agar tidak mengutuk bangsa Israel. Lalu berangkatlah Bileam dan para pelayan kerajaan Moab. Tiba-tiba di tengah jalan, keledai milik Bileam kakinya berhenti tidak mau berjalan. Bileam pun marah dan memukul keledai itu sebanyak 3 kali. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga dapat bicara. Kenapa kamu memukul aku? Di depan mereka ada malaikat yang berkata agar Bileam mentaati perintah Tuhan. Raja Moab memerintahkan Bileam agar mengutuk bangsa Israel sebanyak 3 kali. Tetapi Bileam tidak mentaati perintah Raja Moab, dia malah memberkati bangsa Israel sebanyak 3 kali. Raja Moab sangat marah karena Bileam memberkati bangsa Israel. Akhirnya, Bileam dan keledainya pulang kembali ke rumahnya dengan selamat. Nah, adik-adik, tadi adik-adik telah menyaksikan video tentang keledai yang dapat berbicara. Ya, tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ya, kita buka Alkitab kita. Bilangan 22 ayat 1 ya sampai 41. Tetapi yang kita baca ayat yang ke-22 sampai 24. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya.
Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Amin. Nah, adik-adik boleh membacanya lagi nanti ya, ayat 1 sampai 41. Tadi Ibu baca 3 ayat aja ya. Nah, tadi adik-adik telah menyaksikan video keledai yang dapat berbicara. Tadi kira-kira siapa ya nama rajanya? Mereka kan tinggal di dataran Moab ya, kerajaan Moab. Nah, tadi kan adik-adik sudah menyaksikan ada rajanya. Siapa nama rajanya? Ya, betul. Yaitu Barak. Iya. Barak ini seorang raja. Ya, raja Moab. Nah, di sekitaran kerajaan ini, ya yang ada di Alkitab ya adik ya, ada berkemah bangsa Israel. Mereka banyak berkemah, ya. Nah, Raja Baraknya takut karena dia kira bangsa Israel akan menyerang kerajaan Moab. Lalu dia menyuruh pelayannya untuk memanggil seorang tukang tenung, yaitu si Bileam. Ya. Nah, si Bileam ini seorang tukang tenun, ya pasti kata Raja Moab, pasti bangsa Israel akan bisa dikalahkan. Lalu dia pelayannya datang ke rumahnya si Bileam. Pada suatu malam Tuhan berbicara ya kepada Bileam bahwasanya dia tidak boleh mengutuki bangsa Israel. Dia harus memberkati. Pagi harinya adik-adik, Bileam dan juga pelayan Raja Moab kembali ke kerajaan Moab. Di tengah jalan, adik-adik, tiba-tiba kuda yang dipakai si Bileam berhenti. Aduh, berhenti adik-adik, nggak mau jalan langsung di tempat berhenti. Duh, ada apa ya kira-kira? Bileam, loh ada apa ini kamu kok berhenti? Dipukul. Tetap berhenti, nggak mau jalan. Dipukul lagi, nggak mau lagi jalan. Sampai ketiga kali dia dipukul pakai tongkat. Lalu Tuhan membuka mulut keledainya. Tuan, jangan pukul aku. Ayat keberapa itu ya? Ayat yang Ini ayat yang ke-28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Dia bisa berbicara. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan. Ya. Lalu jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Dikirai dia, keledainya itu mempermain-mainkan dia. Padahal tidak. Ya. Seandainya aku punya pedang di tanganku, tentu engkau akan kubunuh sekarang, kata si Bileam sama kudanya. Dia nggak tahu di depan keledai itu
atau kuda itu ada malaikat. Kalau enggak ada keledai itu, nah kalau keledai itu maju aja, ya maka si Bileam binasa. Tapi karena keledainya enggak mau jalan, dia berhenti, dia melindungi si Bileam, maka dia selamat. Tiba-tiba terlihatlah malaikat Tuhan ya di depannya. Langsung tersungkurlah si Bileam. Lalu dia minta ampun sama Tuhan. Lalu dia tidak jadi mengutuki bangsa Israel, tetapi memberkati. Tuh adik-adik, jadi dia pulang dengan selamat. Ya, itu keledainya itu bisa berbicara karena siapa? Karena Tuhan. Ya, nah apa yang kita dapatkan hari ini tentang keledai yang bisa berbicara? Yang pertama, Tuhan memelihara dan menjaga kita umatnya. Kita umatnya ini siapa? Ibu, adik-adik yang ada di rumah, orang tua kita ini umatnya, kita ini ciptaannya. Dia senantiasa menjaga dan memelihara kita dari ancaman manapun. Ya, Tuhan menjaga kita sama seperti bangsa Israel. Tuhan jaga. Jadi adik-adik berterima kasih kepada Tuhan karena kita dijaga, ya. Sama seperti tadi, ada malaikat yang menjaga kita, ya. Malaikat ada sama seperti si keledai tadi, ada malaikat di depannya. Kita juga ada malaikat. Cuman kita nggak bisa lihat ya. Tapi Tuhan memberikan malaikat kepada kita supaya Tuhan menjaga kita. Ya. Yang kedua, kita harus mempergunakan mulut kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, semuanya kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita pakai untuk mengejek, jangan kita pakai untuk mengutuk. Ya kalau bisa yang baik-baiklah keluar dari mulut kita. Kalau ada kawannya yang berantem lah ya, jangan kamu bilang bodoh kali, nggak boleh. Mampus, nggak boleh. Pergunakanlah kata-kata yang baik. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan tanganmu. Ada kan nyanyian sekolah minggu kita pergunakan. Oke, yang ketiga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa Tuhan lakukan. Sama seperti keledai tadi. Ya, dia bisa berbicara. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Semuanya mungkin, asal kita percaya, yakin, dan berserah kepada Tuhan. Ya, contoh adik-adik mau juara, ya. Nah, adik-adik belajar, adik-adik berdoa, ada kan? Alright labora. Belajar dan berdoa. Jadi, kalaupun kamu nggak bisa juara di SD, ya nanti di SMP, di SMA, atau dapat kerja yang bagus, ya kan? Ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya akan Tuhan sediakan. Ya, jadi kita percaya, berdoa, dan berserah. Oke adik-adik, bisa? Ibu yakin anak-anak sekolah minggu Metodis Maranatha Mangsang pasti bisa. Semangat. Oke? Oke. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang menjaga dan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat melaksanakan dan melakukan
firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa. Ajari kami untuk bersandar dan berserah kepada Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang ada di rumah, biarlah anak-anak kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang dengar-dengar akan orang tua, terlebih Tuhan Yesus. Dan kami juga Tuhan, orang tuanya, ajari kami mendidik anak-anak kami dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dengarkanlah permohonan kami Tuhan. Ibadah kami ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji, termulia nama-Mu. Hari ini sampai selama-lamanya kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.